Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Sri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kompensasi terkait penentuan kompensasi suatu jabatan. Penentuan kompensasi suatu jabatan didasarkan pada berbagai faktor, termasuk jabatan, golongan, kinerja, dan kondisi ekonomi. Kompensasi merupakan elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan atas kontribusinya dalam organisasi. Nah, berikut adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada keterkaitan jabatan, kedua penentuan harga jabatan, ketiga unsur penetapan kompensasi jabatan, keempat menetapkan kompensasi, dan yang kelima adalah kenaikan gaji. Yang pertama, keterkaitan jabatan dalam penentuan kompensasi. Keterkaitan jabatan merujuk pada hubungan antar satu posisi dengan posisi lainnya dalam struktur organisasi. Analisis jabatan diperlukan untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Jabatan dalam organisasi memiliki peran yang berbeda-beda dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi jabatan diperlukan untuk menentukan nilai dan tingkat kesulitan suatu pekerjaan sehingga kompensasi yang diberikan dapat mencerminkan beban kerja serta tanggung jawab yang akan diemban oleh karyawan tersebut. Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi keterkaitan jabatan dengan kompensasi. Yang pertama adalah kompleksitas tugas dan tanggung jawab, kedua, keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan, ketiga, tingkat risiko pekerjaan, dan yang keempat adalah dampak jabatan terhadap organisasi. Materi selanjutnya yaitu penentuan harga jabatan. Penentuan harga jabatan atau job pricing dalam proses penentuan nilai moneter dari suatu jabatan berdasarkan evaluasi jabatan yang telah dilakukan. Proses ini melibatkan pengelompokan jabatan-jabatan serupa ke dalam tingkatan bayaran dan menetapkan rentang bayaran untuk setiap tingkatan. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan struktur gaji yang adil dan konsisten di seluruh organisasi. Nah, metode yang sering digunakan dalam menentukan harga jabatan yang pertama adalah evaluasi jabatan. Penilaian sistematis terhadap suatu jabatan berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua ada survei gaji. Perbandingan gaji dengan perusahaan sejenis untuk mengetahui standar gaji yang berlaku. Dan yang ketiga adalah analisis struktur organisasi, yaitu untuk menentukan hubungan antar jabatan dalam organisasi untuk memastikan keadilan dalam kompensasi. Nah, selanjutnya adalah unsur penetapan kompensasi jabatan. Unsur-unsur yang digunakan dalam menetapkan kompensasi jabatan yang pertama adalah upah pokok, yaitu komponen utama dalam gaji karyawan. Kedua, tunjangan jabatan, yaitu tambahan penghasilan berdasarkan jabatan tertentu. Ketiga, insentif dan bonus, yaitu penghargaan atas pencapaian kinerja karyawan. Yang keempat adalah fasilitas tambahan, yaitu manfaat seperti asuransi kesehatan, kendaraan dinas, dan tunjangan tambahan. Dan materi yang keempat adalah menetapkan kompensasi. Untuk memastikan kompensasi yang diberikan adil dan kompetitif, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis jabatan, yaitu memahami tugas dan tanggung jawab setiap posisi. Yang kedua, membandingkan gaji pasar, yaitu menggunakan data survei gaji untuk menentukan standar upah yang kompetitif. Dan yang ketiga adalah menentukan rentan gaji, menyesuaikan gaji berdasarkan pengalaman dan kinerja karyawan.
Yang keempat, memonitor dan menyesuaikan gaji secara berkala. Evaluasi kompensasi agar tetap relevan dengan perusahaan pasar tenaga kerja. Dan materi yang terakhir adalah kenaikan gaji. Kenaikan gaji diberikan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, menurut kinerja karyawan. Karyawan yang menunjukkan produktivitas tinggi layak mendapatkan kenaikan gaji. Yang kedua, menurut masa kerja. Lama bekerja dalam perusahaan dapat menjadi dasar untuk kenaikan gaji. Yang ketiga, inflasi dan biaya hidup. Penyesuaian gaji dengan kenaikan biaya hidup agar daya beli karyawan tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah promosi jabatan. Karyawan yang mendapatkan promosi umumnya mendapatkan peningkatan gaji sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan tanggung jawab. Nah, kesimpulannya, penentuan kompensasi suatu jabatan melibatkan analisis jabatan, survei pasar, dan evaluasi gaji yang sistematis. Kompensasi yang baik harus mencerminkan tingkat kesulitan tanggung jawab serta kontribusi jabatan dalam organisasi. Selain itu, faktor seperti kinerja, masa kerja, inflasi, dan promosi turut mempengaruhi kenaikan gaji dalam suatu organisasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.